Pasukan Israel di Lebanon Selatan semakin berulah. Setelah sebelumnya nekat membangun pangkalan dan meletakkan tank di dekat pos PBB, kini dua tentara Indonesia dilaporkan terkena serangan. Militer Israel pada Kamis 10 Oktober 2024 pagi menyerang markas besar pasukan PBB atau UNIFIL di Lebanon. Juru bicara misi PBB UNIFIL Andrea Tenanti mengatakan bahwa Israel menargetkan 3 pangkalan UNIFIL. Ketiga pangkalan tersebut terdiri dari markas besar UNIFIL dan 2 pos UNIFIL. Akibat salah satu serangan tersebut, 2 tentara TNI dilaporkan terkena tembakan tank Merkava milik Israel. UNIFIL mengungkap kondisi TNI setelah terkena rekoset peluru militer Israel. 2 tentara Indonesia mengalami luka ringan pada kaki dan kini dalam kondisi normal. Kendati demikian, mereka masih dirawat di rumah sakit. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bereaksi keras setelah terlukanya 2 anggota TNI di Lebanon. Retno mendesak pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan atas serangan tersebut. Ia juga meminta militer Israel untuk bertanggung jawab. Retno menegaskan pasukan UNIFIL yang bertugas di Nahora, Lebanon Selatan berada di bawah mandat DKPBB dalam upaya menjaga stabilitas Lebanon. Sehingga serangan apapun terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan bentuk pelanggaran berat hukum kemanusiaan internasional dan resolusi DKPBB 1701 sebagai dasar mandat UNIFIL. Jadi serangan terhadap tower di Nahora dan ada 2 personel yang terluka, dan kedua penjaga perdamaian tersebut adalah personel dari Indonesia. Nah, begitu mendapatkan informasi tersebut, saya langsung menghubungi Komandan Kontingen Garuda, Kolonel Gofar, guna mendapatkan informasi dan konfirmasi langsung mengenai kondisi 2 peacekeepers Indonesia. Pada saat saya melakukan komunikasi, jadi semalam waktu Vientiane, diperoleh konfirmasi bahwa kedua peacekeepers Indonesia mengalami luka ringan namun masih berada di rumah sakit untuk melakukan observasi. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah berhasil melancarkan 2 operasi militernya di laut. Pengumuman ini disampaikan juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Yahya Saree pada Kamis 10 Oktober. Houthi mengatakan operasi pertama menargetkan kapal minyak milik sekutu utama Israel, yakni Amerika Serikat, bernama Olympic Spirit. Kapal Amerika itu diserang di Laut Merah dengan 11 rudal balistik dan 2 pesawat nirawak. Serangan langsung tersebut mengakibatkan kerusakan parah pada bagian kapal Amerika. Sementara operasi kedua Houthi menyerang kapal Sejong di Samudra Hindia. Disebut operasi kedua ini melibatkan rudal jelajah Houthi. Ia mengatakan bahwa Sejong menjadi sasaran karena setelah melanggar larangan memasuki pelabuhan Palestina yang diduduki tanpa menyebutkan kewarganegaraan kapal. Amerika Serikat belum memberikan komentar terkait klaim Houthi ini. Diketahui Laut Merah adalah salah satu rute yang paling sering digunakan di dunia untuk pengiriman minyak dan bahan bakar. Sementara Houthi telah menargetkan kapal kargo yang terafiliasi dengan Israel di Laut Merah dan Teluk Aden sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. روت كابيل نصل بكاف ديفوار 106 4 أروكيم أيت الشعب.
يهددون بحملة برية على جنوب لبنان، ومخيمنا في جنين لم يميتوا فيه مقاومتهم منذ اجتياح عام 2002، وما زلنا نخرج لهم كوابيس من تحت ركام المخيم الذي هدموه عشرات المرات. قاتلنا ونقاتل وسنقاتل ولن نهزم. هذا الكمين إن شاء الله بنتائجه ستفرح قلوب قوم مؤمنين، ونهديه لكل حر وشريف في هذه الأمة في غزة ولبنان واليمن والعراق، ونهديه لأمهات الشهداء في كل مكان. اللهم الثبات والنصر والاستشهاد. نحاول نجهز الشباب إن شاء الله لتنفيذ الكمين ومنطقة تجهيز الكمين. نقطة دخول كود المنشأ للكمين يجهزوا الشباب إن شاء الله. الله رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللهم سدد رمي إخواننا المجاهدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر والعزة لله. الاستعداد لكم وجاء اتجاهكم. وجاء الاستعداد لكم وجاء اتجاهكم. تحديث إلى الإخوان المجاهدين في هذا البلد. ناكل المشاة دخلت إلى زكاة الموت والآن هم بين أيديكم. إن شاء الله ربنا بوفقهم ندعس على رؤوسهم بإذن الله، وإن شاء الله ربنا يسدد رمي المجاهدين. Pasukan perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL mulai menghadapi serangan dari militer Israel secara langsung pada Kamis 10 Oktober 2024. IDF melukai 2 personel TNI, menembaki pintu masuk bunker hingga menerbangkan drone di markas PBB. UNIFIL dalam pernyataannya mengatakan tank Merkava Israel menembaki menara pengawas markas UNIFIL di Nahora hingga ambruk. 2 pasukan PBB yang berasal dari prajurit TNI dilaporkan terluka akibat serangan tersebut. UNIFIL mengatakan mereka mengalami luka ringan di bagian kaki dan tangan. Kini 2 personel TNI telah mendapatkan perawatan medis. Tidak hanya itu, tentara Israel juga menembaki pos PBB 131 di Labouneh. UNIFIL mengungkap Israel menembaki pintu masuk bunker tempat pasukan PBB berlindung. IDF juga merusak kendaraan serta sistem komunikasi hingga kamera pengawas. Sebuah drone Israel juga terbang hingga masuk ke dalam markas UNIFIL. Atas kejadian itu, UNIFIL mengingatkan militer Israel dan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan keselamatan pasukan perdamaian dan properti PBB serta untuk menghormati perlindungan terhadap premis-premis PBB setiap saat. Pasukan Israel menembaki menara pengawas pintu masuk bunker hingga melukai 2 personel TNI di Lebanon. Usai menembaki pasukan penjaga perdamaian PBB, Israel memberikan ancaman. Israel dalam pengumumannya pada Kamis 10 Oktober memerintahkan pasukan PBB hengkang dari wilayah perbatasan. Duta Besar Israel untuk PBB Dani Danon meminta pasukan UNIFIL pindah 5 km ke wilayah utara. Situasi di sepanjang garis biru disebut tidak stabil akibat agresi Israel dengan Hizbullah. Danon menilai
menilai pasukan UNIFIL akan aman dari serangan Israel jika pindah dari wilayah tersebut. Danon menegaskan bahwa militer Israel fokus memerangi kelompok Hizbullah. Ia menekankan koordinasi dan dialog Israel dengan UNIFIL akan terus berlanjut di Lebanon Selatan. Lebih lanjut, Danon mengatakan bahwa Israel tidak ingin menduduki wilayah Lebanon, akan tetapi melakukan apapun untuk mengusir Hizbullah dari perbatasan utaranya. Sementara itu, juru bicara PBB Farhan Haq tegas menolak perintah Israel. Farhan Haq mengatakan bahwa UNIFIL memiliki tugas yang diamanatkan. Haq mengatakan Sekjen PBB Antonio Guterres menganggap misi penjaga perdamaian sebagai kekuatan penstabil di Lebanon Selatan. Dunia bereaksi keras setelah penembakan Israel terhadap markas pasukan PBB di Lebanon atau UNIFIL. UNIFIL menegaskan Israel sengaja menembaki posisi pasukan PBB di Lebanon pada Kamis 10 Oktober. Akibat serangan itu, 2 personel TNI yang ditugaskan di Lebanon mengalami luka-luka. UNIFIL menegaskan serangan Israel terhadap pasukan PBB sebagai pelanggaran yang besar. Juru bicara UNIFIL Andrea Tenenti juga menolak perintah Israel untuk pindah ke utara. Meski telah diserang Israel, UNIFIL menegaskan tetap berada di selatan Lebanon. Indonesia mengutuk keras serangan Israel yang melukai 2 personel TNI di Lebanon. Menlu RI Retno Marsudi mendesak dilakukan penyelidikan atas serangan tank Merkava Israel. Dalam keterangannya, ia memperingatkan militer Israel dan semua pihak yang terlibat dalam penyerangan untuk memastikan keselamatan dan keamanan personel dan properti PBB. Sementara itu, Amerika Serikat sangat prihatin atas aksi Israel tersebut. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mendesak Israel untuk klarifikasi. Hal senada juga disampaikan oleh Prancis yang menunggu klarifikasi dari Israel. Menlu Prancis mengutuk keras serangan Israel terhadap pasukan UNIFIL. Menlu Italia, Guido Crosetto menuduh Israel melakukan kejahatan perang dan pelanggaran yang sangat serius. Ia bahkan memanggil duta besar Israel di Roma untuk memprotes pemboman terhadap UNIFIL. Sedangkan Irlandia mendesak militer Israel menghentikan agresinya di Lebanon. Uni Eropa juga mengatakan serangan terhadap penjaga perdamaian sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Majelis Ulama Indonesia atau MUI berbicara terkait konflik di Timur Tengah. MUI menilai Amerika Serikat dan Israel sebagai dalang di balik memanasnya situasi di wilayah tersebut. Demikian disampaikan Wakil Ketua MUI Anwar Abbas pada Jumat 11 Oktober 2024. Anwar Abbas mengatakan konflik yang terjadi di Lebanon dan Palestina tidak lepas dari keterlibatan sekutu Israel seperti Amerika Serikat, Inggris maupun Perancis. Pasalnya, tanpa bantuan keuangan dan senjata dari ketiga negara tersebut, maka Israel akan kehabisan tenaga menghadapi Hamas dan Hizbullah. Jika tidak mendapat pasokan dari AS, kata Anwar Abbas, Israel akan memilih menyelesaikan konflik secara politik, bukan lagi perang seperti sekarang. Oleh karena itu, Anwar mengatakan cara yang paling efektif menyelesaikan konflik Israel menurut Turk Al-Faisal, seorang pangeran senior Saudi, adalah menyetop bantuan senjata dan keuangan untuk negara Zionis tersebut. Menurut Anwar, Palestina tidak akan pernah mengenal istilah menyerah dan takut melakukan perlawanan untuk mendapatkan kembali hak-haknya. Terlebih perjuangan rakyat Palestina sudah diperlihatkan selama 76 tahun. Anwar Abbas pun menyerukan dunia internasional menaikkan perjanjian kepada Amerika agar berhenti membiayai perang Israel. Sebagaimana diketahui, serangan dan tindakan biadab yang dilakukan Israel menewaskan sekitar 42.000 jiwa di Gaza, Palestina, dan sekitar 1.200 orang lainnya di Lebanon. Di samping itu juga banyak korban luka-luka. Di Gaza, Palestina ada sekitar 97.303 orang dan di Lebanon sekitar 9.384 orang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.